Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi at'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran, keimanan dan ketakwaan dengan mengenal dan melakukan larangannya. Juga mengingatkan pada kita tentang doa pada ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa', yang artinya, ya Allah, aku minta lindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah ilmu yang tidak diamalkan. Dalam hal ilmu dan amal ada tiga kelompok. Yang pertama adalah ahli sunnah, orang yang mengamalkan ilmunya dan mengilmukan amal, namanya ahli sunnah. Yang kedua ahli kalam, ya, yang pintar untuk berbicara, orang yang ilmunya tidak diamalkan. Yang ketiga adalah ahli bid'ah, orang yang mengangkat tidak pada ilmu. Jadi kalau bisa kita menjadi ahli sunnah, ya, orang yang mengamalkan ilmunya dan mengamalkan amal. Dan sebagainya dibimbing Allah untuk bisa istiqomah dalam menurut dan mengamalkan kita sehari-hari. Selanjutnya mari kita lanjutkan kita. Pada hari ini kita akan melakukan hidup bertetangga sebagai agama yang syamil dan kamil, ya, agama yang lengkap dan sempurna. Islam membahas tidak cuma sholat, puasa, zakat, haji, tetapi juga membahas tentang kehidupan kita sehari, berkeluarga, bertetangga, berdagang, dan lain sebagainya. Nah, supaya semuanya bisa untuk menimbulkan berbagai macam kemaslahatan. Ya, yang pertama Bapak Ibu, Islam mengajak kepada kita untuk berbuat kepada tetangga-tetangga kita. Nabi sabdakan, Mazalla yusini Jibril bijari, tidak henti-hentinya Jibril itu
dengan atau tetangga. Hatta donan itu anu saya itu sampai aku tuh menyangka bahwa kan mau wasinya itu setiap ketemu dengan Jibril selalu memberikan order untuk kepada tetangga-tetangganya. Ya, ini untuk menunjukkan pentingnya untuk kepada tetangga kita. Ya, sebagai makhluk sosial, hidup dengan orang yang lainnya jadi tetangga kita. Ya, entah yang depan, belakang, kanan dan kiri, bahkan ada yang lebih banyak daripada itu. Nah, mari kita semuanya jadikan tetangga kita itu sebagai lahan pahala, bukan lahan masalah. Ya, memang kita sadar bahwa Ibu, semua apapun yang ada di dunia ini ada dua kemungkinan, yaitu positif dan negatif, baik dan buruk. Kita ada tetangga-tetangga yang mungkin dengan kita ada yang memberikan suatu kemakmuran. Kepada tetangga yang memberikan kebaikan, mari kita syukuri alhamdulillah. Ya. Sedangkan tetangga yang mungkin mau memudarati pada kita berlatih untuk sabar. Dan sebagian yang didoakan Nabi adalah supaya diberi tetangga-tetangga yang baik. Dan Ibu, seandainya sebagian tetangga kita yang saat ini ya itu sering memudaratkan, monggo didoakan supaya Allah mengubah dia dari yang selalu memberikan namanya maturut, terus juga menjadi satu yang bukan suatu manfaat, sehingga kita akan menjadi tetangga yang lebih baik. Ya. Yang kedua, larangan untuk mengganggu tetangga. Ya. Nabi sabdakan mangkal billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang dia itu benar-benar dan di akhir, fala yu'di jarohu, maka jangan sampai dia mengganggu kepada tetangga-tetangganya. Kalau yang Allah dan artinya hari kebangkitan. Ya, pada hari kebangkitan itu akan ada namanya yaumul hisab. Semua perkataan akan disadar Allah, termasuk perilaku kepada tetangga kita. Contohnya ya, orang Jawa ada orang namanya pager mangkok. Pager mangkok kuwi lah kan pager tembok. Ya, artinya kalau kita sering memberikan namanya makanan pakai mangkok, ya boleh pakai itu juga boleh. Maka itu akan membangun suatu keeratan dengan tetangga kita. Ya. Nah, ketika kita itu berbuat kebaikan, maka akan diberi pahala dan sebaliknya. Kalau kita itu memberikan suatu gangguan pada tetangga kita, maka itu akan menjadi sumber dosa. Ya, ada beberapa contoh dalam kehidupan itu. Suatu saat, ya, ada seorang alim, ya, yang dia itu punya tetangga orang kafir, ya. Kemudian si orang kafir itu dia punya namanya saluran air kotor, air yang sudah riba itu, kemudian menetes di dindingnya si alim tadi. Kemudian dengan sabarnya si alim tidak berbuat apa-apa. Sampai suatu saat si ayam tadi dalam keadaan sakit, terus tetangganya sama nengok kita. Barman nengok lagi tahu, dan saluranku kok sampai di sini. Kemudian dia bapak merupakan, ya. Terus terjadi juga bapak ini di Jawa Timur beberapa tahun yang lalu. Ada dua orang yang bertetangga A dan B, ya. Si A itu suatu saat mencuci mobil, kemudian airnya itu menggenangi pada lahannya si B, terus diingatkan,
Tidak terima kemudian dia mengambil barang, kemudian ingin mengulang pada si B tadi, delalah, ya. Si B itu orang yang ahli bela diri, kemudian justru si A yang dipateni tadi. Itu contoh yang konkret. Kalau bisa monggo hubungan tetangga itu harus dibaguskan, ya. Itfaq bilati hiya ahsan. Yang Allah katakan, tolaklah dengan sesuatu yang dia itu akan membuat suatu kebaikan, ya. Seandainya kita itu dirugikan kita, monggo kita harus sabar, ya. Kalau sabar, ya kita nasihati dengan baik-baik dengan cara yang lebih kisah tadi supaya membaguskan hubungan tetangga. Kemudian perkara-perkara yang memungkinkan memiliki hubungan tetangga yang pertama adalah masalah batas wilayah. Ya, namanya perkara kadang-kadang ada batasnya, kadang-kadang jadi sumber sengketa. Makanya monggo kepada kita semuanya batas perkara harus jelas. Jangan sampai kita ngelodok kita atau masuk pada orang lain. Barang siapa yang dia itu merampas tanahnya orang lain, maka tanah itu panjangnya berapa, lebarnya berapa, sampai turun ke sana, misalkan dikatakan di lehernya. Itu adalah bagi orang yang suka ngelar pada bakaran sama pada tetangganya. Yang kedua adalah anak cucu, terutama ibu-ibu yang masih punya anak kecil, sok kadang yang namanya anak. Orang tua nggak usah ikut urusan anak boleh nanti anak padu boleh pakai melu itu anak wawu pakai boleh. Ya, kita harus sing tepung mboten sak melu-melu padu, gitu. Anak kuwi sing nakal, kan dadi ngeyel. Padha mboke. Ya, karena jadi itu, ya. Terus yang kedua, pentingnya kita itu memfasilitasi tetangga kita sebagai amal soleh. Dalam hal ini katakan orang beriman itu orang yang dia memberikan kepadanya hak atau kebolehan menyandarkan kayu ini tembok penjenengan. Kemudian tetangganya itu pas dengan itu motor kayu bakar atau disandarkan, ya. Itu enggak usah dielek. Oh coba kamu terbaik ambruk, ya. Itu jangan sampai. Itu contoh gratis. Jangan dalam waktu ini parkir, atas parkir. Oh, nama selain itu kampungnya cilik bukan. Dari itu kan don dua mobil yang bermasalah. Sehingga tidak tahu parkir di uang. Saling melonggar hati, ya. Jangan sampai bahasa kita kemudian kencang-kencang kita beruntung membuat kebaikan kita pada tetangga kita. Terus yang berikutnya yang sudah saya kadang banyak orang kagungan motor, mobil yang rantai umum itu benar Pak. Monggo kita pas nanti toko nekopo, kemudian bilang Pak, di motor itu tambah alhamdulillah. Nah, perlu dibantu apa? Apa nih maksud jenenge? Apa nih Pak? Motor ini apa? Kompresor ya Pak. Kompresor cilik kemudian ditulisi terima tangga angin gratis loh. Ya masalah mungkin. Ya mungkin makanya mungkin. Jadi sumber pendapatan kita apa? Usahakan kita itu memberikan manfaat dan manfaat dari memberikan suatu kemakmuran. Ya. Terus kemudian kita lihat saja berikutnya Bapak Ibu. Jadi hidup bertetangga sebuah kebaikan, ya. Kemudian
menjaga keamanan tetangga kita. Ya, Nabi sabdakan wallahi, demi Allah, la yu'minu, tidak orang beriman. Terus juga sampai 3 kali. Terus siapa tanya, wa Allah, siapa yang kenal Allah? Rasul mengatakan yang tidak beriman itu allatil la yu'manu jarahu biwa ikut. Jadi orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari berbagai macam perbuatan dan ucapannya. Contoh suatu saat ini adanya ada beberapa masyarakat, ada A dan B, ya. Si A itu selalu untuk mengganggu kepada si B. Si B ranti beras seneng, gitu. Si B tuku motor anyel, gitu. Kemudian motor dari ucapannya, ya. Mungkin mulai dari celaan dan sebagainya. Tuku motor tulisannya pamer kemari, bukan si beta di memberikan suatu motor atau yang lainnya, ya. Di nomor 15 dari sini kira-kira ada 15 menit. Suatu tempat pada zaman dulu, sekarang zaman. Saya cerita dari kakak saya kan seorang tukang. Dia disuruh untuk membuat tempat di suatu tempat tadi, ya. Ketika material datang, ya besi, ya bata, ya kayu, ya semen, tetangganya datang, ngambil bagi, mulai, kapan mana? Bela, mau tukang, mau butuh saya dulu tau, menang wae. Ini sampai begitu. Ya, jadi tetangganya jual jiku itu, baru, ya. Ada cerita lagi, si A punya satu tuh, dicolong si B, tinggal bisa dicolong si C, dia bisa ditolong si D tadi. Itu seperti itu, ya, pada zaman dulu. Sekarang sudah aman, ya. Ada Bapak Ibu. Ciptakan situasi yang aman bagi tetangga kita, ya. Lalu juga lagi sampaikan bab masalah limbah, sampah, monggo saling untuk dirembuk. Bagaimana supaya tidak kepada tetangga kita. Termasuk kita kalau kita membangun rumah, monggo kalau bisa izin pada tetangga-tetangganya, ya. Kalau seandainya itu sedikit banyaknya pada tetangganya, sehingga kita kami usahakan untuk mengamankan tetangga dari segala macam gangguan kita, baik maupun yang lainnya, ya. Kemudian tetangga itu lebih berat untuk melihat pada kebaikan kita. Rasul bersabda, la yamna jaruhu ayat riza asyata fi jidarihi. Janganlah mencegah, melarang seseorang dari tetangganya seandainya dia itu menyandarkan kayu pada temboknya. Kita harus pada tetangga kita, ya. Contoh lagi namanya tetangga itu sedang kedatangan tamu yang banyak, kemudian kita menawarkan, gitu, nih boten enten gen pulang disakit, berarti kan kita menawarkan contoh penawaran baikkan tadi. Apa yang lainnya, alasan cici kita itu. Yang sekarang jadi masalah adalah waktu jemuran atau jemuran, gitu. Oh my kata mengenai lewat tetel, sering ngurusin lewat tetel, gitu. Jemuran sekarang mereka cuma sedikit, gitu. Sing mau sejemur kan ada. Monggo saling untuk memfasilitasi podo, ini podo api, gitu. Seandainya ada sedikit banyak yang berlepas, mau untuk dimaafkan. Kita memang kadang-kadang takarannya memang berbeda-beda, ya. Kadang-kadang orang itu, ya, menyangka tetangganya logat banyak, terkadang malah buatan logat. Karena tuh,
lisane ketoke ngomongi lunggane atine mboten kan ora apa. Ini jeneng wong Jawa. Ya. Ini Bang ini kisahnya di Jerman, ya Jerman di bawah Amerika. Ada orang Islam yang ada di sana, ya. Di Jerman itu kerjanya 5 sampai Jumat. Hari Sabtu tuh hari bersih rumah tangga. Ada kan hari istirahat, ya. Terus orang Islam tadi kerjanya sampai hari Sabtu lembur balik. Akhirnya dia tidak sempat untuk bersih rumahnya. Lah di hari Ahadnya dia bersih rumah, ya pakai satu mesin tadi. Tetangganya itu kemudian bising, dia tidak ngiling ya Pak, ambil telepon, ya telepon polisi, gitu, ya. Ini tetangga saya di blok ini ganggu saya, ya kemudian diparang ya Pak, parang polisi, ya. Karena seperti tadi, ya, ini, ya, usahakan kita berusaha untuk mendapat tentang kita. Kalau kita itu pahala atau amal itu seharusnya lebih banyak dibanding dengan amal ubudiyah. Contohnya sholat kita. Sholat kita itu kan kata oleh 5 kali sehari plus sunnah. Kira-kira kalau itu kira-kira berapa menit atau berapa jam? Paling 2 jam lagi. Tapi hidup kita berarti berapa? 22 jam. Hidup bertetangga itu waktunya sangat banyak, sehingga memungkinkan sekali kita ini untuk mendulang sebanyak-banyaknya tadi, ya. Terus Kiai Haji Ahmad Dalam berkata dalam Sobat Kuman, itu beliau adalah pendiri Muhammadiyah, dia katakan, jangan kau tanyakan apa yang engkau dapatkan dari Muhammadiyah, tapi tanyakan apa yang engkau berikan kepada Muhammadiyah. Ya, kalau kita tahu kata-kata kita, jangan kau tanyakan apa yang kau dapatkan dari tetangga, tapi tanyalah apa yang dapat kau berikan kepada tetangga. Selalu memberikan manfaat pada tamu kita, ya. Kemudian harus dilandasi dengan keikhlasan, ya, supaya dibayar pahala yang lebih banyak. Karena Bapak Ibu dan Bapak Saudara, memang orang itu kemauan berbeda-beda. Contoh, ya. Ada 3 orang ABC. Si A itu orang kaya, ya. Si B tengah tahu, si C itu orang miskin. Suatu saat si C itu sakit, ya. Si A dan si B menengok si C tadi. Si A itu membawa uang 1 juta. Dipakai, uang supir begitu. Si B umur 1.000, tilik si C entuk 1 juta, terus alhamdulillah. Suatu saat si A itu yang sakit ganti Pak ya. Pripun? Si C balik 1 juta napa sak kuate. Nah, kita makanya monggo tidak diatur dengan ekonomis, ya. Si C iki yo ora teges. Dek ben baru tak untuk 1 juta kurang kayak 10.000. Ya oke. Hanya Bapak Ibu, kalau orang itu tidak ikhlas akan menimbulkan sakit hati. Tapi kalau kita ikhlaskan, ya, ketika saya tadi bangsa itu ikhlas untuk Allah. Itu kemudian bahasa itu kemudian dia tahu kemampuan si C itu memang tidak sama dengan si A tadi, kemudian dia menggunung, ya tahu oke, ya. Si C itu punya tenaga justru apa ben Allah berbangsa itu saya ini kue lorong tak tunggu antek saat marimu, ya berarti kan mana dengan apa yang tadi. Jadi Ibu, meskipun si C itu orang yang miskin, tapi juga punya otak dermawan. Nggak punya uang, ya punya tenaga, ya pakai tenaga yang tadi, ya. Apa nanti yang lainnya Bapak Ibu. Jadi dalam bahasa Jawa, jadi wong ki aja wedahan.
anggone bantu untuk kepada tetangga-tetangganya, ya, termasuk nanti dan hal yang lainnya, ya, kita usahakan untuk saling tangis didasarkan pada keikhlasan sehingga biar menjadi amal soleh. Ya, kemudian Bapak Ibu tentang tetangga, tentang anak-anak kita mohon juga, ya, sekali lagi saya sampaikan terus saling memahami, ya, makanya namanya anak enten sing apik manut enten sing opo mleko duit. Nah, seperti itu ya, dipahami. Ya karena Pak EKB aneh, jadi anak yang soleh tapi namanya orang mereka kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita pahami. Kemudian bab masalah maaf saja colong jupuk, ya, atau itu monggo dihindarkan dari sekitar kita, ya. Kemudian maaf lagi kepada yang punya buah-buahan, monggo, ya. Kalau pas suatu saat monggo itu juga namanya diberikan kepada tetangga supaya semakin dekat. Nah, kemudian kalau itu semua kita lakukan dengan ikhlas, ya, itu besok kita akan mendapatkan yang banyak dari Allah Ta'ala, ya. Dan pahala itu sangat berarti pada kita bisa dari kiamat. Allah katakan wa may ya'mal mithqalan dzarratin, barang siapa yang dia meskipun satu dilakukan maka dia akan melihatnya, ya. Kita pada tanggal itu akan ada manfaatnya juga. Dan kemudian kita monggo saling untuk mendoakan satu dengan yang lainnya, saling untuk memberikan salam saja, itu juga termasuk berbagai macam hal yang dapat memperbaiki hubungan tetangga kita. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa kita berusaha untuk menghindarkan segala perkara yang sedikit banyak dapat mengganggu hubungan kita dengan tetangga kita. Kemudian saling untuk memaafkan, ya. Seandainya masih ada rasa sombong, ya, nek boten bulan Syawal, Pak, wong ngakoni salah niku wangel banget kita, Bu. Ini pun salah, ya, pun salah rasanya ngakoni salah, yang betul salah ngakoni salah niku wong. Makasih. Kemudian ada kesempatan bagi kita yang masih tergoda setan, gitu, masih ada rasa egois tadi, monggo juga diselesaikan pada bulan ketika orang itu sama banyak sadarnya untuk saling bermaafan. Makanya diusahakan kalau ada hubungan yang tidak tadi, kemudian diselesaikan